Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Marisa Mangela. Sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, terima kasih untuk pagi ini. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang malam sudah kami nikmati. Pagi ini, sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami ingin dibekali oleh bagian firman-Mu. Maka kami mohon, berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu. Demi nama Yesus Kristus, firman hidup itu, kami siap untuk mendengar dan mempelajari serta mempraktekkan bagian firman Tuhan. Amin. Terpujilah Allah yang memberkati kita semua. Sahabat-sahabat Cakrawala dimanapun Anda berada. Pagi hari ini dalam perenungan Oasis Fajar, saya memberi judul Tantangan Perubahan. Judul Tantangan Perubahan. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 hingga ayat yang ke-25, diteruskan dengan 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Saya baca di dalam nama Tuhan. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup di dalam kekuatan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan pada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan,
segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, pada suatu kali saya melihat dalam sebuah perjalanan yang cukup lumayan melelahkan, saya melihat sebuah slogan yang berkata, Change Challenger. Ketika saya melihatnya, terpikir dalam benak saya, apa maksudnya? Dan oleh karena saya ada di atas kendaraan, sepanjang jalan sambil mengemudikan kendaraan ini, saya memikirkan apa makna kata itu. Change berarti berubah, dan challenger berarti tantangan. Jika digabungkan, bisa jadi tantangan perubahan, atau mungkin perubahan yang mendatangkan tantangan. Saya terus berpikir tentang hal tersebut. Dan mulai mereka-reka makna yang paling penting dari kata tersebut yang sangat mengusik saya. Sampai saya menemukan bahwa memang untuk berubah kita harus melewati berbagai tantangan. Dan tantangan dapat saja datang dari kita sendiri yang belum mampu berubah, atau dari lingkungan sekitar kita yang semakin cepat berubah. Sebab itu, mari kita memahami beberapa hal yang diungkapkan melalui pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Bagaimanakah perubahan dan tantangannya? Berikut ini beberapa hal yang saya catat melalui perikop ini, perikop pembacaan kita tadi. Yang pertama, saudaraku yang kekasih, jangan hidup seperti hidup yang lama. Tercatat di dalam Galatia 5 ayat 19 hingga ayat 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percediraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, di bagian lain pada ayat yang ke-22 tercatat dengan baik cara hidup yang lama diubahkan sehingga membuahkan buah-buah yang penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, tantangan perubahan atau perubahan oleh karena tantangan, hal ini dapat terjadi oleh karena kehidupan kita yang sudah diubahkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, cara hidup yang lama membawa kebinasaan. Karena itu diperlukan tantangan demi tantangan agar hidup lama akan berubah menjadi hidup yang baru. Sebab itu siapkan akal budi kita
Waspadalah, letakkanlah pengharapan kita pada Sang Pemberi hidup ini. Dibutuhkan akal budi, dibutuhkan kewaspadaan, dibutuhkan kekuatan untuk meletakkan pengharapan kita kepada Kristus, sehingga kasih karunia-Nya menjadi bagian kita, dan kita pun mendapatkan kekuatan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan hidup seperti hidup yang lama. Sebab hidup lama kita membawa pada kebinasaan. Yang kedua, tantangan perubahan dapat terjadi ketika kita masing-masing berubah dari dalam diri kita atau memiliki transformasi. Biasanya yang terjadi, banyak orang Kristen yang mengalami perubahan saat ia mulai merasakan jamahan tangan kasih Allah. Di bagian lain, mereka mau berubah karena tahun yang baru, suasana yang baru, ataupun berubah karena seseorang, berubah karena orang lain. Memang ini tidak jelek, tetapi alangkah indahnya jika perubahan itu terjadi karena kemauan yang tinggi dari dalam diri kita. Sehingga ketika tantangan-tantangan datang di dalam iman kekristenan kita, kita tetap pada komitmen kita. Aku mau terus berubah. Aku mau berubah. Aku mau diubahkan. Sehingga semakin hari, semakin menyerupai Kristus. Perubahan-perubahan yang kita alami tidak akan hilang karena waktu. Sebab Yesaya 15 ayat 16 katakan, tangannya sendiri memberi dia pertolongan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat-sahabat Cakrawala, tangan Allah yang penuh kuasa itu sajalah yang dapat memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Bila keinginan kita berubah, bila keinginan kita diubahkan, maka mintalah Kristus untuk melakukan perubahan itu dalam diri kita. Sebab kemauan, keinginan berubah dari seorang manusia sangat terbatas. Tapi bila Kristus melakukannya, memberi pertolongan bagi saudara dan saya, maka kita pun dapat berubah. Para pendengar Oasis Fajar pada pagi hari ini, bagian yang ketiga pada ayat 17 mengatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup di dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagian yang ketiga ini adalah hadapilah tantangan perubahan dengan tetap menyadari bahwa Kristus yang dapat melakukannya bagi kita. Untuk menghadapi tantangan perubahan ini, dibutuhkan kekuatan yang Allah dapat lakukan bagi saudara dan saya. Kita ingin secara pribadi mengalami perubahan. Kita ingin anak-anak kita mengalami perubahan yang semakin hari semakin besar, semakin banyak maunya dan lain sebagainya.
yang terkadang membuat orang tua mengelus dada karena melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada anak-anaknya. Belum lagi persoalan-persoalan pergaulannya yang sering menjadi kekhawatiran. Belum lagi kebutuhan-kebutuhannya dan lain sebagainya. Saudara dan saya pastilah mengalami semua ini. Kemudian keadaan lingkungan kita yang sering kali berubah-ubah, tahun demi tahun berganti, banyak hal yang berubah. Orang-orang yang ada di sekeliling kita pun sering kali berubah-ubah. Perekonomian juga sekarang ini banyak berubah. Persaingan semakin tinggi. Keadaan-keadaan sekeliling kita membutuhkan kekuatan ekstra untuk menjalaninya. Namun sadarilah bahwa tantangan perubahan bisa jadi menjadi bagian kita semua. Tetapi satu hal yang harus kita pahami, bahwa pertolongan Allah tidak pernah kurang pada kita, orang-orang yang percaya. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik bagi yang banyak orang maupun sedikit orang. 1 Samuel 14 ayat 6. Karena itu tidak perlu takut dengan tantangan perubahan di sekeliling kita. Tidak perlu kita cemas dengan keadaan-keadaan yang terus berubah-ubah. Sebab ketika kita percaya kepadanya, maka dia akan bertindak bagi saudara dan saya. Pada akhirnya saudaraku yang kekasih, perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Dengan meninggalkan hidup lama dan menjalani hidup baru agar kita menghadapi tantangan perubahan dan percaya Yesus penolong kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Amin. Demikian bagian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Mayor Marisa Mangela, Pemimpin Pelayanan Wanita Divisi Kulawi. Sahabat Cakrawala, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah diberitakan hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami sekalian. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar pagi ini boleh terus menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa untuk semua sahabat Cakrawala di mana saja berada, baik yang mendengarkan siaran kami melalui gelombang 89,2 FM atau sahabat Cakrawala yang juga mendengarkan melalui siaran streaming, atau mereka juga yang menyaksikan khotbah ini dari YouTube kami. Kami berdoa biarlah kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan akan terus bersama-sama dengan sahabat Cakrawala. Ketika hari ini kami akan beraktivitas, kami memohon penyertaan dan perlindungan Tuhan berlaku atas kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Demi nama Yesus Tuhan kami yang menyertai kami berdoa. Amin. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku
sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yesus, terima kasih. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM The New Cakrawala Radio. God bless us.